Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah manajemen farmasi untuk S1 farmasi. Di pertemuan ketiga tentang manajemen di apotek bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Baik, referensi yang bisa kalian baca ya. Ada manajemen farmasi dari Prof. Anif, ada manajemen pengelolaan apotek dari Boga Denta, ada manajemen apotek dari Prof. Satibi, ada Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, kemudian Permenkes nomor 889 tahun 2011 tentang registrasi, izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian, dan Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek. Outline yang akan kita bahas ya pada pertemuan ini yaitu yang pertama pendahuluan ya terkait definisi apotek, apoteker, STRA dan SIPA. Kemudian yang ketiga adalah tentang pendirian apotek ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya atau pertemuan keempat ya terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi. Baik, kita awali dulu dengan pertemuan outline yang pertama ya. Pendahuluan yaitu apotek, apoteker, STRA dan SIPA. Baik, menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ya, disebutkan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Nah, apoteker ya menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ya, didefinisikan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Jadi, adik-adik nanti di sini ya, ketika sudah selesai menempuh sarjana farmasi, sudah lulus menjadi dengan gelar S-Pharm atau sarjana farmasi, adik-adik nanti akan melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan profesi apoteker ya selama kurang lebih 2 semester. Ketika sudah lulus program pendidikan profesi apoteker ya, kemudian nanti ada tes UKI, ujian kompetensi apoteker. Kemudian ketika sudah lulus maka nanti akan disumpah jabatan yang melakukan sumpah jabatan apoteker. Nah, ketika itu maka adik-adik bisa berpraktek di sarana kefarmasian atau melakukan pekerjaan kefarmasian ya. Jadi harus sarjana dulu, farmasi dulu, kemudian lulus pendidikan profesi apoteker, kemudian lulus uji kompetensi apoteker, sumpah jabatan apoteker, barulah nanti bisa berpraktik menjadi apoteker atau berpraktik di pekerjaan kefarmasian. Nah, pelayanan kefarmasian di apotek ya diselenggarakan oleh apoteker ya dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian. Jadi izinnya itu ya izin apoteknya itu melekat pada apotekernya ya. Jadi untuk penanggung jawabnya istilahnya nanti apoteker pengelola apotek, yaitu SIA-nya surat izin apoteknya melekat pada apanya, apoteker pengelola apotek ya atau apoteker penanggung jawabnya. Kemudian nanti kalau misalkan apotek buka kan harus selalu ada apotekernya ya, maka nanti ketika apoteker pengelola apoteknya sedang tidak ada di apotek itu bisa dibantu oleh apoteker pendamping ya. Atau juga bisa dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang lulusan D3 farmasi. Kemudian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian ya pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping tadi ya yang memiliki SIPA, surat izin praktik apoteker. Kemudian apoteker penanggung jawab atau apoteker pengelola di apotek dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau si pasien ya. Jadi misalkan diminta Sanmol ya. Sanmol kan isinya paracetamol. Nah, tapi misalkan Sanmolnya tidak adanya yang paracetamol generik berlogo. Nah, itu bisa diganti atau bisa disubstitusi ya atas persetujuan dokter atau pasiennya ya. Kalau pasiennya mau itu bisa diganti atau persetujuan dari si dokternya. Kemudian apoteker pengelola apotek juga dapat menyerahkan obat keras
narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ada istilahnya STRA, Surat Tanda Registrasi Apoteker. Nah, pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh apoteker ya. Termasuk juga yang apoteker yang bekerja di sarana pekerjaan kefarmasian, misalkan pada PBF ya, itu juga hanya dapat dilakukan oleh apoteker. Nah, apoteker, semua apoteker ya bekerja dimanapun ya, itu wajib memiliki STRA. Maksudnya bekerja dimanapun ya bekerja di sarana kefarmasian ya. Nah, surat tanda registrasi apoteker yang selanjutnya disingkat dengan STRA ini adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi. Dalam melaksanakan tugas pelayanan kefarmasian, ya, apoteker dapat dibantu oleh TTK yang telah memiliki STR TTK. Nah, STRA dan STR TTK dikeluarkan oleh Menteri, di mana Menteri Kesehatan ya akan mendelegasikan STRA kepada KFN atau Komite Farmasi Nasional dan STR TTK kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Ya. Jadi nanti ketika sudah sumpah jabatan apoteker ya, nanti akan mengurus ini STRA ya. Nah, untuk memperoleh STRA ya apoteker harus memenuhi persyaratan. Yang pertama harus punya ijazah apoteker, otomatis harus lulus program pendidikan profesi apoteker ya. Kemudian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi ya, sudah lulus ujian kompetensi apoteker. Kemudian memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker ya, karena harus begitu lulus nanti kan harus sumpah jabatan apoteker ya. Kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik atau SIP dokter ya. Dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Nah, kemudian STRA dan STR TTK itu berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan ya. Biasanya kalau baru lulus baru lulus program profesi apoteker, itu serkomnya atau sertifikat kompetensinya diperoleh dengan melakukan UKAI, ujian kompetensi apoteker ya. Tapi kalau misalkan dia sudah berpraktek selama 5 tahun ya, tidak perlu ujian kompetensi lagi, tapi tinggal melengkapi aja SKP ya. Biasanya sebanyak 150 SKP tanpa ujiannya, tapi mengumpulkan SKP Satuan Kredit Penilaian atau Profesi ya, itu terdiri dari praktik ya, kemudian ada pengabdian masyarakat atau kemudian ada juga pengembangan ilmu pengetahuan ya, dalam mengikuti seminar, workshop gitu ya, dan lain sebagainya. Itu nanti ada contoh-contohnya itu di SIAP ya, sistem informasi apoteker ya. Nah, STRA dan STR TTK itu dapat dicabut karena yang pertama permohonan dari yang bersangkutan, misalkan kalian memang ingin mencabut STRA kalian. Kemudian yang kedua, pemilik STRA atau STR TTK tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian atau melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Kemudian setelah memiliki STRA ya, kalian misalkan sudah punya tempat berpraktik, entah itu di apotek, rumah sakit, atau di instalasi lainnya ya, kalian akan mengurus yang namanya SIPA, Surat Izin Praktik Apoteker ya. Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai dengan tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin praktik apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Surat izin ini dapat berupa SIPA ya, bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian SIPA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker pendamping ya. Kemudian SIK atau surat izin kerja apoteker atau SIKA ya,
bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian di luar apotik dan instalasi farmasi rumah sakit, misalkan bekerjanya di PBF sebagai apoteker penanggung jawab di PBF ya, pedagang besar farmasi, atau di industri farmasi misalnya. Kemudian SIK bagi TTK yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. Nah, permohonan SIPA atau SIKA ya harus melampirkan yang pertama fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN. Jadi mau nggak mau ya, ini serangkaiannya gitu ya, lulus sarjana farmasi, lulus apoteker, ujian UKAI, sumpah jabatan profesi, mengurus STRA, baru mengurus SIPA ya. Kemudian surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi penyaluran ya, tergantung di mana akan berpraktik. Kemudian yang ketiga surat rekomendasi dari organisasi profesi. Maka kalau kita itu adalah IAI ya, Ikatan Apoteker Indonesia, tempat di mana kalian akan melakukan praktik kefarmasian. Kemudian pas foto berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar. Kalau sekarang mengurusnya sudah bisa melalui aplikasi Siap ya. Kemudian SIPA, SIKA, dan SIK-TTK itu masih tetap berlaku sepanjang STRA dan STR-TTK-nya masih berlaku ya. Jadi otomatis kalau STRA-nya berlaku maka SIPA-nya berlaku. Kalau misalkan STRA-nya sudah habis masa berlakunya maka otomatis SIPA-nya juga akan tidak berlaku lagi. Kemudian yang kedua, tempat praktik atau bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA, SIKA, atau SIK-TTK ya. Jadi misalkan di SIPA dibilang berpraktiknya di apoteker sehat gitu ya. Maka ya di situ SIPA-nya berlakunya di sana. Misalkan pindah ke apotek lain maka dan tidak lagi di apotek sehat misalkan, maka SIPA yang ada di apotek sehat itu tidak berlaku lagi ya. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat mencabut SIPA, SIKA, atau SIK-TTK karena atas permintaan yang bersangkutan, misalkan sudah tidak bekerja lagi di sana ya, ingin mencabut sendiri itu bisa. Kemudian STRA-nya tidak berlaku lagi atau yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat izin ya. Kemudian yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan surat keterangan dokter, serta melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi KFN atau melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Ya, jadi kenapa kita bahas apa itu apotik, apa itu apoteker, apa itu STRA dan SIPA ya, karena manajemen di apotek itu tidak akan berjalan jika tidak ada apotekernya. Dan tidak bisa ada apotekernya pun tidak bisa berjalan kalau apotekernya tidak memiliki STRA dan SIPA gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang pendirian apotek. Menurut PP nomor 51, apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri ya, kalau kalian punya modal sendiri, atau bisa juga apoteknya itu dari modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Misalkan kalian sudah lulus apoteker, sudah ada STRA gitu ya, kemudian saudara kalian atau orang tua kalian gitu ya punya modal ingin membangun apotek gitu ya, maka kalian bisa bekerja sama dengan pemilik modal perorangan tersebut ya. Kalau yang perusahaan misalkan pada apotek-apotek yang apotek-apotek yang berbadan hukum ya, misalkan kayak Kimia Farma, K24, Guardian, Century, dan sebagainya ya. Itu kan dia berupa perusahaan ya. Itu bisa, misalkan kalian sebagai apotekernya, kemudian pemilik modalnya adalah perusahaan tadi gitu. Kemudian dalam hal apoteker yang mendirikan apotek bekerja sama dengan pemilik modal, baik perorangan maupun perusahaan ya, maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan ya. Jadi si pemilik modal tadi hanya menyerahkan uangnya saja atau modalnya saja, baik itu berupa uang maupun sarana dan prasarana, tapi tetap yang mengelola semuanya, yang memanajeri semuanya itu adalah si apoteker pengelola apoteknya ya.
Menurut Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotik, pendirian apotik itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah lokasi ya. Kemudian yang kedua adalah bangunan, yang ketiga sarana, prasarana dan peralatan. Kemudian yang terakhir adalah ketenagaan ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah lokasi. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat mengatur persebaran apotik di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian ya. Apalagi wilayah Indonesia yang cukup luas, berpulau-pulau ya. Jadi diharapkan memang pemerataan terhadap akses pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan apotik ini harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien, serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang tua usia lanjut ya. Kemudian bangunan juga harus yang bersifat permanen ya. Boleh dia berupa gedung sendiri, boleh dia misalkan berupa ruko gitu ya. Boleh juga dia di dalam gedung, misal di dalam pusat perbelanjaan atau mall itu bisa ya. Yang penting bangunannya permanen. Kemudian sarana, prasarana dan peralatan. Sarana, prasarana dan peralatan harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Misalkan timbangannya ya harus bisa digunakan dan berfungsi dengan baik, mortir stempernya, kemudian alat-alat gelasnya tidak ada yang pecah ataupun retak gitu ya. Kemudian paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi pertama sebagai penerimaan resep. Kemudian yang kedua, pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas. Kemudian yang ketiga adalah penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Bisa juga ruang penerimaan dan penyerahan resep itu dijadikan satu juga tidak apa-apa ya. Kemudian ada ruang konseling ya antara apoteker dengan pasiennya. Kemudian yang kelima adalah adanya ruang untuk penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta ruang arsip ya. Kalau untuk ruang arsip tidak perlu ruang khusus juga tidak apa-apa, yang penting ada misalkan lemari khusus untuk arsip gitu ya. Kemudian prasarana apotek paling sedikit terdiri atas yang pertama instalasi air bersih ya. Karena kan nanti untuk membersihkan alat-alat peracikan misalnya. Kemudian juga instalasi listrik ya, karena kan perlu penerangan ya. Kemudian juga atau lampu ya. Kemudian obat-obatan itu kan harus disimpan pada kondisi suhu yang tertentu ya. Misalkan bisa menggunakan air conditioner atau misalkan yang disimpan di suhu dingin di kulkas itu kan juga membutuhkan listrik. Kemudian sistem tata udara ya, sirkulasi udaranya baik. Kemudian sistem proteksi kebakaran ya. Kalau di syarat pendirian apotek itu biasanya ada checklistnya punya APAR atau tidak ya, alat pemadam kebakaran itu ya. Kemudian peralatan antara lain meliputi rak obat yang untuk menyimpan obat, kemudian alat peracikan, bahan pengemas obat ya, misalkan klip kah atau perkamen atau botol atau pot. Kemudian lemari pendingin atau kulkas untuk menyimpan obat-obatan yang pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian meja, kursi ya untuk meracik atau kursi untuk ruang tunggu pasien. Kemudian komputer untuk pelaporan, untuk input penjualan dan sebagainya. Kemudian sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien, dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhannya ya. Bisa juga ditambahkan belangko-belangko ya, misalkan kayak belangko etiket, belangko kopi resep, nota penjualan dan sebagainya, tergantung dari kebutuhan yang ada di apotek. Kemudian yang terakhir adalah ketenagaan. Apoteker pemegang SIA atau surat izin apotek ya, dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain atau apoteker pendamping ya. Bisa juga dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan atau tenaga administrasi. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian wajib memiliki surat izin praktik ya, tadi SIPA kah atau kalau yang TTK SIK TTK ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan tadi.
Kemudian untuk surat izin apotik atau disingkatnya SIA ya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan apotik. Biasanya mengeluarkan itu dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota tempat apotik itu berada ya. Nah, surat izin apotik berlaku selama 5 tahun ya dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Kemudian penerbitan SIA-nya itu biasanya bersamaan dengan penerbitan SIPA untuk apoteker pemegang SIA. Jadi biasanya bersamaan tuh surat izin apoteknya keluar juga dengan surat izin praktek apoteker untuk apoteker penanggung jawab di apotek tadi ya atau apoteker pengelola apoteknya. Kemudian masa berlaku SIA itu mengikuti masa berlaku SIPA. SIPA si apoteker penanggung jawab ya. Misalkan SIPA apoteker penanggung jawabnya gitu ya. Ini berurutan ya. Ada kaitannya dengan tadi STRA ya. Misalkan STRA-nya habis tahun 2021 Desember misalkan. Maka SIPA-nya juga otomatis akan berakhir pada Desember 2021. Jika apoteker tersebut memegang apotik, maka surat izin apotiknya juga akan berlaku sampai Desember 2021 mengikuti STRA dan SIPA dari apoteker pengelola apoteknya ya. Meskipun misalkan ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan antara ketiganya gitu ya, dirunut dari yang terbelakang dulu. Biasa dirunut dari STRA-nya dulu karena dia akan yang lainnya akan mengikuti. Bahkan bukan STRA lagi ya, tapi dilihat dari Serkomnya ya, sertifikat kompetensi apotekernya ya. Kemudian untuk memperoleh SIA, apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan menggunakan formulir khusus ya. Itu bisa diambil di Dinas Kesehatan kabupaten kota setempat. Kemudian permohonan harus ditandatangani oleh apoteker yang bersangkutan tadi ya, disertai dengan kelengkapan dokumen administrasi yang meliputi yang pertama harus ada fotokopi STRA yang menunjukkan STRA asli. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi nomor pokok wajib pajak apotekernya atau NPWP dari apotekernya. Kemudian fotokopi peta lokasi dan denah bangunan ya, kan nanti kan dilihat ya kelengkapannya dan lokasinya. Kemudian yang kelima adalah daftar prasarana, sarana dan peralatan yang ada di apotek tadi apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Baik, mungkin itu saja ya penjelasan pada pertemuan ketiga terkait apa itu apotik, apa itu apotek, siapa itu apoteker, apa itu STRA dan SIPA, bedanya apa, bagaimana runutannya, kemudian bagaimana juga ketika nanti kalian ingin mendirikan apotik, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen di Google Classroom ya. Untuk pertemuan keempat nanti kita akan membahas terkait pengelolaan sediaan farmasi. Baik, kalau begitu saya tutup materi pada hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.